tenang. Ya. Kalau pas normal, tenang. Pas gak normal, Masya Allah. Begitu banyak status yang diupdate. Kalau pas gak tenang gitu kan ya. Sementara gak tenangnya lebih banyak daripada tenangnya. Tenangnya kapan? Ketika buka kitab, tenang, tutup kitab. Masya Allah. Apalagi Mas Asep mau nikah. Masya Allah. Itu, di majelis tenang. Keluar dari majelis, mulai. Masya Allah. Paham maksud saya enggak? Jadi ketika kita itu di sini percaya sama saya, jadi tenang. Betul kan? Nah kita percaya sama Allah kok enggak tenang? Aneh atau enggak aneh? Aneh itu. Aneh ya? Aneh. Nah, kenapa itu? Berarti kita belum ya paham makna dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk kujamin kamu. Itu kita belum paham. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Belum paham. Lah orang-orang soleh, mudah-mudahan kita termasuk di antaranya dan digolongkan bersama mereka, amin. Yang kita temui itu bukan hidupnya enggak ada masalah, hidupnya banyak masalah. Karena asyadul bala al-anbiya tsummal amsal tsummal amsal. Yang paling banyak masalahnya, ujiannya itu para nabi dan yang mengikuti jejak para nabi yang mirip para nabi. Jadi semakin mirip nabi, semakin banyak itu ujiannya. Ya, semakin banyak masalah yang dihadapinya. Tapi semakin tenang hatinya. Loh, kok bisa ya? Masalahnya semakin banyak kok hatinya semakin tenang. Lah sementara kita belum punya masalah, hatinya sudah salah. Belum punya masalah, hatinya sudah was-wasnya luar biasa. Contoh ya, ini belum ada masalah. Ada seseorang kerja di kantor. Gajinya 1 bulan 10 juta. Banyak atau sedikit? Banyak. Ya, gajinya 1 bulan 10 juta. Nah, ini enggak punya masalah dia. Terus dapat berita. Berita. Bulan depan kamu dipecat. Sudah ada masalah belum? Belum, masalahnya masih bulan depan. Tapi Maret dengar berita begitu, hatinya bagaimana? Tenang atau kacau balau? Belum kena masalahnya, sudah hatinya resahnya luar biasa. Nah kok sampai diomongkan dipecat? Baru ada berita, kelihatannya mau ada pemecatan bulan depan. 5 karyawan akan dipecat. Itu was-wasnya luar biasa. Belum dapat masalah. Sudah enggak tenang. Sementara orang-orang soleh itu masalah, nyantainya luar biasa. Kok bisa? Ya kok bisa seperti itu? Karena paham yang ngasih masalah Allah. Selama masalah itu datang darimu, maka aku tak akan ragu untuk minta pertolonganmu. Jika engkau yang mengujimu, maka aku senang mendengarkan penuturan ujian itu dari lisanmu. Ini bahasa apa ini? Love. It's about love. Ini tentang cinta. Nah kalau yang menguji yang dicinta ya, yang menguji yang mencipta, yang menguji yang maha kuasa, dan dia sudah berkata, mintalah kepadaku apapun akan aku iya. Masa kita menjadi ragu akan ucapannya? Kenapa kita tidak kemudian diam dan tenang, kemudian melihat semua perlakuan manusia ini dengan hati yang lapang, kemudian kita nyantai dan berkata, oh Tuhanku yang maha kuasa, yang telah berkata dalam Qur'annya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, hambamu tak punya apa-apa, tolonglah aku wahai Allah yang penuh cinta. Masya Allah, santrinya heran, Pak Yai kok tenang ya? Masya Allah, mulai tasbih berputar saudara-saudara. Mau minta sama Allah kan begitu ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada tamu berhenti, oh ini subhanallah Pak tadi kok tenang sekali. Karena langsung kontaknya sama maha kuasa. Nah sementara orang-orang yang gak paham kalau ujian itu yang ngasih Allah, yang dilihat masalahnya. Boleh saya kasih contoh. Boleh ya? Kamu naik motor, terus dikerjain sama Ustadz Iis. Maaf Ustadz ya, dikerjain. Motormu kamu parkir, ya. Terus bannya itu digembesin Ustadz Iis.
Nah, setelah itu ditutup lagi. Tutup, habis. Nah, setelah itu kamu lihat motormu kempes bannya. Tapi kamu tahu yang gembesin Ustadz Iis. Kamu akan ngomong gimana? Ustadz, bercandanya ajib betul. Masya Allah. Pompanya mana Ustadz? Pompanya jangan sembunyiin Ustadz. Pompanya please. Kan gitu ya. Yang kamu kejar apa? Ustadznya atau bannya? Ustadznya, betul kan ya? Please Ustadz, please dong ini gembes sekarang. Tanggung jawab. Kan kita gitu. Karena tahu yang gembesin Ustadz Iis. Nah, kebanyakan manusia dikasih ujian, ribut sama ujiannya, nggak pernah nyapa yang nguji. Dikasih masalah, ribut sama masalahnya, nggak pernah ngomong sama yang ngasih masalah. Makanya dikasih masalah terus nggak paham-paham, tak ajak ngobrol, nggak paham-paham ini. Paham nggak maksudnya? Alhamdulillah sudah mulai paham ya. Oke. Contoh yang sederhana yang pernah saya baca di sebuah buku. Ini contoh bagus banget. Tapi saya modifikasi sedikit ya. Ini contoh kalau enggak pakai praktek kurang enak sebetulnya. Cuman praktek harus pakai batu sih. Harus ada korban saudara-saudara. Satu is lagi. Ini misal. Ada misalnya ya, saya ngajar, kok ada yang tidur. Ada yang tidur. Karena saya sayang agar dia dapat ilmu, jangan sampai gak dapat ilmu. Maka saya ambil batu kecil. Saya lemparkan persis di kopiahnya. Oh, saya ahli ngelempar ya, titis itu. Dia melek, siapa ini lempar-lempar. Gitu kan? Tidur lagi. Saya mau nanya, saya lanjutkan atau enggak saya lanjutkan? Oh, tujuannya biar dia bangun kok, lanjutkan atau enggak? Lanjutkan, oh batu kecil, kurang paham. Ustadz ambilkan yang lebih besar. Mulai besar dikit. Marah, batu ini kurang ajar, batunya kurang ajar kan. Dari mana datangnya batu ini? Orang tidur terganggu, tidur lagi. Gak paham. Tapi yang paham, Ustadz maaf, ketiduran Ustadz, Masya Allah. Boleh gak saya lanjut tidurnya? Nah, beda kan? Dia langsung ngobrol sama yang lempar. Yang lempar akhirnya berkomunikasi. Karena tujuannya cuma itu. Paham gak sih? Paham? Jadi kalau seseorang dikasih masalah, berarti suruh ngomong sama masalah atau sama yang ngasih? Yang ngasih. Jadi nyantai lah, yang ngasih udah ngasih tahu juga. Mau selesai masalahnya? Iya. Udah ada Rasulullah Muhammad SAW. Udah jelasin tuh semua, cara biar masalahmu selesai. Udah amalin aja, beres. Nah kita enggak ngomong sama Allah, mikir sendiri. Piye solusinya piye ya? Gimana nih biar selesai? Solusinya gimana? Caranya gimana? Sampai itu rambutnya mulai brodol satu-satu. Iya, brodol satu-satu. Enggak selesai. Nah ini yang tadi saya tekankan, ingatlah kita ini ciptaan. Kita punya yang menciptakan. Itu maknanya dalam. Ini tidak mau jalan sendiri, ciptaan kok mau jalan sendiri. Ya gak akan pernah beres. Saya kasih contoh lagi boleh? Ya. Antum di Majlis Ar-Raudhah tidak tahu seluk-beluknya majlis ini. Karena ini kan seperti masuk suatu ruangan di Raudhah ini yang pintunya nyambung-nyambung ya. Ini orang kalau nggak paham masuk sini kan jadi tersesat ya. Mau belok kanan, tahu jeblos sana. Ini jeblos sana. Bingung nih. Gimana ini? Nah dia cari pakai kepalanya sendiri. Mau ke dapur. Tapi pakai kepalanya sendiri. Sana nggak ketemu, sana nggak ketemu, sana nggak ketemu. Muter-muter. Santri yang lain mau ke dapur. Tulis di grup. Saya mau ke dapur. Kemana ya arahnya? Apa ada yang bisa mengantarkan? Panitia langsung, posisi di mana? Di sini. Nanti saya utus Ustadz Iis untuk nganterin. Masya Allah. Ustadz Iis nganterin, Mas Fulan gitu. Mas, kamu jangan berpikir aneh-aneh. Kalau mbak-mbak ya bukan Ustadz Iis toh ya. Ustadz Iis ini, Masya Allah. Bisa dipahami? Karena kontak di grup, ya maka saya mengutus seseorang untuk beresin, benar? Sehingga nggak usah capek muter-muter. Maka nomor satu kalau ada masalah, ya ada masalah, kontak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah akan kasih solusi. Please,
Don't be God. Wah, Masya Allah. Gaya-gaya titik keliru gak apa-apa. Jangan menjadi Tuhan. Kamu itu makhluk. Kita ini ciptaan bukan Tuhan. Maka jangan bergaya jadi Tuhan.